Selamat datang di channel TV Baik. Video ini menampilkan soal, jawaban dan juga pembahasan soal teknis jabatan pengadministrasi perkantoran. Sebelum mengerjakan, siapkan kertas dan bolpoin atau pensil untuk menulis jawaban Anda. Soal simulasi ini dilengkapi timer atau penghitung waktu. Jadi Anda bisa melatih kecepatan Anda dalam menentukan jawaban. Pastikan Anda fokus agar bisa benar-benar mengukur kesiapan Anda dalam menghadapi ujian PPPK yang nyata nanti. Setelah menjawab semua soal, tuliskan berapa jumlah soal yang bisa Anda jawab dengan benar di kolom komentar. Komunikasi bisnis yang efektif dapat membantu organisasi dalam A. Mengurangi jumlah karyawan, B. Meningkatkan profitabilitas secara langsung, C. Mencapai tujuan strategis dan meningkatkan hubungan internal dan eksternal, D. Menyederhanakan struktur organisasi, E. Mengurangi jumlah rapat. Jawaban C. Mencapai tujuan strategis dan meningkatkan hubungan internal dan eksternal. Penjelasan, komunikasi bisnis yang efektif mendukung pencapaian tujuan strategis dan memperkuat hubungan baik antara organisasi dengan pihak internal dan eksternal. Keterampilan menulis bisnis yang baik harus mencakup A. Penggunaan jargon teknis yang kompleks, B. Struktur yang jelas dan tata bahasa yang tepat, C. Penggunaan frasa ambigu, D. Penulisan tanpa perencanaan, E. Penggunaan kalimat panjang dan rumit. Jawaban B. Struktur yang jelas dan tata bahasa yang tepat. Penjelasan, menulis bisnis yang baik memerlukan struktur yang jelas dan penggunaan tata bahasa yang tepat untuk memastikan pesan tersampaikan dengan efektif. Etika komunikasi dalam bisnis meliputi A. Menghindari konflik dengan rekan kerja, B. Menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi, C. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, D. Mengabaikan feedback dari pelanggan, E. Menggunakan bahasa yang tidak sopan. Jawaban B. Menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi. Penjelasan, etika komunikasi bisnis mencakup menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi orang lain untuk membangun kepercayaan dan profesionalisme. Untuk menyampaikan presentasi yang efektif, penting untuk A. Membaca seluruh slide secara verbatim, B. Menyediakan banyak detail tanpa struktur, C. Memiliki pesan yang jelas dan mendukung dengan visual yang relevan, D. Menghindari interaksi dengan audiens, E. Menggunakan jargon teknis yang kompleks. Jawaban C. Memiliki pesan yang jelas dan mendukung dengan visual yang relevan. Penjelasan, presentasi yang efektif memerlukan pesan yang jelas serta dukungan visual yang relevan untuk mempermudah pemahaman audiens. Apa yang dimaksud dengan komunikasi dua arah dalam konteks bisnis? A. Komunikasi yang hanya melibatkan manajer, B. Komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak secara aktif, C. Komunikasi yang hanya melibatkan email, D. Komunikasi yang hanya bersifat satu arah dari atasan ke bawahan, E. Komunikasi yang tidak melibatkan feedback. Jawaban B. Komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak secara aktif. Penjelasan, komunikasi dua arah melibatkan pertukaran informasi aktif antara dua pihak, memungkinkan feedback dan diskusi yang lebih produktif. Saat menulis email bisnis, hal pertama yang harus dilakukan adalah
A. Menulis subjek yang jelas dan relevan. B. Menyusun paragraf panjang. C. Menggunakan bahasa informal. D. Menyertakan lampiran tanpa penjelasan. E. Mengabaikan pengaturan format. Jawaban A. Menulis subjek yang jelas dan relevan. Penjelasan, menulis subjek yang jelas dan relevan membantu penerima memahami tujuan email dan meningkatkan kemungkinan email dibaca dengan seksama. Dalam komunikasi bisnis, penting untuk A. Membagikan informasi pribadi tanpa izin. B. Mengabaikan kode etik komunikasi. C. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain. D. Menggunakan bahasa yang kasar untuk menunjukkan kekuasaan. E. Membuat asumsi tanpa klarifikasi. Jawaban C. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Penjelasan, menghargai pendapat dan perasaan orang lain adalah prinsip etika komunikasi yang penting untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Dalam rapat bisnis, cara terbaik untuk memastikan semua peserta terlibat adalah A. Menggunakan satu arah komunikasi dari pimpinan. B. Mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. C. Menghindari diskusi kelompok. D. Mengabaikan agenda rapat. E. Menyimpan informasi rapat hingga akhir. Jawaban B. Mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Penjelasan, mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan membantu memastikan keterlibatan dan interaksi yang efektif selama rapat. Dalam komunikasi bisnis, penting untuk menyampaikan pesan dengan cara yang A. Menggunakan bahasa yang rumit dan teknis. B. Ambigu dan tidak jelas. C. Singkat, jelas, dan langsung. D. Memasukkan informasi yang tidak relevan. E. Mengabaikan struktur. Jawaban C. Singkat, jelas, dan langsung. Penjelasan, menyampaikan pesan dengan cara yang singkat, jelas, dan langsung memudahkan penerima untuk memahami informasi dengan cepat dan efektif. Dalam keterampilan berbicara di depan umum, cara terbaik untuk mengatasi rasa gugup adalah A. Mengabaikan audiens dan fokus pada materi. B. Melatih presentasi secara berulang-ulang. C. Membaca teks dengan cepat. D. Menghindari latihan sebelumnya. E. Menggunakan nada suara monoton. Jawaban B. Melatih presentasi secara berulang-ulang. Penjelasan, melatih presentasi secara berulang-ulang membantu mengurangi rasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan umum. Dari 10 soal yang sudah ada kunci jawabannya, berapa soal Anda dengan benar? Tuliskan di kolom komentar.